siang semuanya. Pada kesempatan kali ini, kelompok 3 mata kuliah sistem operasi akan membahas tentang VirtualBox. Berikut anggota yang ikut serta dalam Zoom ini. Ada Shane Pascal-Sturi, ada Fatur Roman, Hardiansyah, ada Valentina Tobing, dan ada Febriana. Oke, kita akan membahas tentang VirtualBox, salah satu aplikasi yang bisa membantu kita menjalankan sistem operasi lain di dalam komputer tanpa mengganggu sistem utama. Jadi kita bisa belajar dan mencoba hal baru dengan lebih. Di sini kita akan menjelaskan tentang instalasi dan konfigurasi Ubuntu server sebagai web server. Oke, selanjutnya kita lihat di slide ketiga. Apa itu VirtualBox? Jadi VirtualBox itu adalah aplikasi gratis dari Oracle yang bisa dipakai untuk menjalankan sistem operasi lain di dalam komputer kita. Misalnya nih, kita pakai Windows, tapi pengen coba Ubuntu atau Linux. Nah, kita bisa pakai VirtualBox tanpa harus menghapus Windows yang ada di laptop atau komputer kita. Dan VirtualBox ini ada beberapa kelebihannya. Di sini kelebihan dari VirtualBox itu ada belajar aman. Kenapa aman? Karena kita bisa coba-coba Linux atau sistem operasi lain tanpa takut merusak komputer utama. Jadi kalau ada salah satu error, komputer asli kita tetap aman. Yang kedua, gratis. Kita nggak perlu beli komputer baru cuma buat mencoba sistem operasi lain. Cukup satu laptop atau komputer saja. Terus install VirtualBox. Dan yang ketiga, ada snapshot. Nah, yang snapshot itu seperti tombol save. Jadi kalau kita udah setting sesuatu yang terus terjadi error, kita bisa lagi ke kondisi sebelumnya. Jadi nggak perlu mulai dari awal lagi. Yang terakhir, yang keempat, ada terisolasi. Maksudnya sistem ini yang dijalankan di VirtualBox itu terpisah dari komputer utama. Jadi lebih aman dan nggak mengganggu sistem asli. Jadi VirtualBox ini adalah aplikasi yang cocok banget buat kita yang belajar sistem operasi, terutama Linux. Karena aman, gratis, dan praktis digunakan. Oke, penjelasan dari saya. Next, slide berikutnya. Apa itu Ubuntu Server? Ubuntu Server adalah salah satu sistem operasi berbasis Linux yang paling populer di dunia. Linux sendiri bersifat gratis, terbuka, dan biasa digunakan secara bebas. Ubuntu tersedia dalam dua versi utama, yaitu Ubuntu Desktop dan Ubuntu Server. Dan keduanya memiliki perbedaan fungsi serta keunggulan masing-masing. Ubuntu Desktop menggunakan antarmuka grafis atau GUI, artinya kita bisa mengoperasikannya dengan gambar, icon, dan mouse, sama seperti sistem operasi biasa yang kita pakai sehari-hari. Sedangkan Ubuntu Server menggunakan antarmuka berbasis teks saja atau CLI. Tidak ada gambar atau icon. Pengoperasiannya sepenuhnya lewat perintah teks di layar hitam seperti yang terlihat pada gambar di samping. Perbedaannya melalui tabel perbandingannya, kebutuhan memori. Ubuntu Desktop membutuhkan memori yang lebih besar sekitar 2-4 GB agar berjalan lancar. Sedangkan Ubuntu Server sangat ringan, cukup membutuhkan memori mulai dari 512 MB hingga 1 GB saja. Ini membuatnya sangat efisien dan tidak membebani perangkat keras. Kegunaan utama, Ubuntu Desktop dirancang untuk penggunaan sehari-hari seperti bekerja, belajar, atau berselancar di internet. Sedangkan Ubuntu Server dikhususkan sebagai teladan atau server, biasanya digunakan untuk menjalankan layanan web, basis data, aplikasi perusahaan, atau menyimpan data. Untuk kelebihan utama dari Ubuntu Server ini, Ubuntu Server ini sendiri memiliki ciri khas gratis, ringan, aman, dan sangat stabil. Selain itu, sistem ini didukung oleh komunitas pengguna dan pengembang yang sangat besar di seluruh dunia.
Jadi, jika ada kendala atau butuh bantuan, solusinya sangat mudah ditemukan. Karena sifatnya yang ringan dan stabil, itulah Ubuntu Server menjadi pilihan utama banyak perusahaan dan pengelola teknologi untuk membangun sistem teladan yang andal. Next, apa itu web server? Web server adalah komputer atau program yang berfungsi menyimpan berkas-berkas dari sebuah situs web, lalu mengirimkan berkas tersebut kepada siapa saja yang mengaksesnya melalui jaringan internet. Langkah demi langkah. Yang pertama, masukkan URL pengguna menggunakan mengetikkan alamat situs web, misalnya www.contoh.com di perambah atau browser sebagai alamat tujuan yang ingin diakses. Yang kedua, kirim permintaan. Peramban mengirimkan permintaan akses ke web service yang menyimpan situs web tersebut melalui jaringan internet. Yang ketiga, cari file web service menerima permintaan lalu mencari berkas-berkas yang diminta seperti halaman HTML, gambar, gaya tampilan, dan lain-lain yang tersimpan di dalamnya. Yang keempat, kirim konten setelah berkas ditemukan. Web service mengirimkan seluruh konten tersebut kembali ke perabot pengguna agar halaman situs web dapat ditampilkan dan dilihat. Next. Oke, teman-teman. Sebelum kita mulai praktikum install Ubuntu di VirtualBox, kita harus pastiin laptop kita siap tempur dulu. Namanya juga persiapan ya. Kalau spek gak kuat nanti PM-nya lemot, kita juga ikut stres gitu. Yang pertama, RAM-nya minimal butuh 4 GB. Kenapa? Karena kalau 2 GB bakal kepake buat Windows atau host OS kita biar gak nge-freeze. Nah, sisa 1 sampai 2 giga baru kita kasih ke virtual mesin Ubuntu-nya. Kalau RAM laptop cuma 4 GB pas-pasan, saran saya tutup dulu Chrome, Spotify, Zoom biar nggak rebutan RAM ya teman-teman. Terus yang kedua, storage-nya siapin ruang kosong minimal 10 GB di hard disk. Ini buat file virtual hard disk Ubuntu servernya nanti. Tapi kalau mau aman jangka panjang buat install aplikasi lain, saran saya langsung aja siapin 2 GB. Yang ketiga, CPU minimal 2 core 64 bit Intel atau AMD bebas. Tapi biar gak nge-lag pas jalanin server, disarankan 4 core ya. Cek di task manager performance. Kalau laptop teman-teman keluaran 5 tahun terakhir harusnya udah di core semua ya, udah di 4 core semua maksudnya. Terus yang keempat, nah Ubuntu 2404 LTS keempat nih artinya long term support. Jadi dijamin update keamanannya sampai 5 tahun ke depan. Versi server kita pilih apa namanya, versi server kita pilih karena lebih ringan, nggak ada GUI-nya, jadi cocok buat belajar ya. Nah, pastiin pokoknya dua hal ini udah beres sebelum lanjut ke slide berikutnya. Pertama, VirtualBox versi terbaru udah keinstal. Kedua, file ISO Ubuntu Server 2204 atau 2404 udah di-download ya dari ubuntu.com atau server. Di sini tulisannya apa namanya? Salah ketik ya, harusnya itu 2404, di situ tulisannya 2204. Terus selanjutnya kita mulai. Sekarang di sini kita akan menginstal Ubuntu-nya. Oke, di sini ada versi ada versi 26.04. Di sini kita tinggal download dan tunggu sebentar. Nah, sudah mulai menginstal. Tapi kalau misalnya instalannya belum mulai, kita klik download now ya. Nah, di sini akan mulai menginstalnya. Nah, untuk yang akan ditunjukkan di video ini, kita akan menggunakan versi 2404. Nih, versi 2404. Dan jika ingin menggunakan versi yang sama, kita bisa downloadnya di Fast Release and Other
Nah, ini dia. Ubuntu 24.04. Dan di sini ada versi yang lama lainnya juga. Jadi kalian bisa milih mau versi yang mana aja. Ya, apa, setiap versi memiliki beda apa ya? Beda perintahnya lah. Di dalam Ubuntunya nanti akan berbeda perintahnya. Jadi mungkin kalau emang mau versi yang sekarang yang 26 atau yang di bawahnya sedikit kayak 25 atau 24 lah biar perintahnya tidak terlalu beda. Oke, lanjut kita langsung buat virtual mesinnya. Kita klik new. Nah, kita buat namanya. Buat virtual mesinnya kita bikin web server. Lalu VM foldernya ini untuk tempat menyimpan si web server ini saya pilih di D. Habis itu VirtualBox. Nah, terus ISO image ini kita gunakan Ubuntu yang sudah di-download tadi 2404. Lalu kita uncheck list proceed with apa tuh? Unattended installation. Terus untuk OS versionnya ganti sesuai Ubuntu yang sudah di-download tadi 2404. Ya. Terus kita ke specify virtual hardware. CPU-nya kita bikin 2. Lalu centang use EFI. Lalu ganti storage-nya menjadi 10 GB saja karena itu sudah cukup. Lalu kita cek lagi semuanya apakah sudah benar. Oke, harus itu finish. Nah, lalu kita pergi ke setting. Eh, Habis itu masuk ke mode expert, lalu ke network. Kita ganti attach to NAT-nya menjadi bridge adapter. Lalu menggunakan wireless AC9461 atau wireless yang ada di device kamu. Lalu pastikan virtual cable connected-nya dicentang. Oke, lalu kita start virtual mesinnya. Ini lumayan lama sih mulainya, jadi kita akan cepetin dulu sedikit. Nah, oke. Di sini kita pilih try or install Ubuntu server. Klik, lalu di sini akan loading dan ya loadingnya di sini juga lumayan lama. Jadi kita akan skip aja, skip lagi. uh, si loading. Nah, jadi di sini kita disuruh untuk memilih language-nya atau bahasanya. Di sini saya memilih menggunakan bahasa Inggris. Habis itu next, dan di sini adalah layout keyboard. Di sini kita menggunakan layout English US dengan varian English US. Habis itu kalau sudah done, habis itu done lagi. Ini pastikan untuk ada tulisan DHCP-nya ya. Itu artinya sudah tersambung ke internet. Kalau sudah tersambung kita klik next dan next lagi, continue. Habis itu uh, kita use an entire disk. Langsung dan continue. Kita isi your name. Di sini saya tulis Fatur Rahman. Ya, saya tulis Fatur Rahman. Terus lanjut ke your server name. Nama servernya saya di sini tulis UBSI. Terus username-nya Fatur. Lalu saya mengisi passwordnya. Terus next. Ini di skip aja. Terus jangan lupa dicentang install Open SSH servernya. Kalau sudah dan habis itu langsung ke bawah dan oke, di sini instalasi karena di sini lama, jadi di skip aja instalasinya bisa ngambil sekitar sejaman di situ. Habis itu kalau sudah langsung klik reboot now. Reboot now. So di sini ada suruh klik enter. Nah, diklik aja enter. Terus loading. Ya, cepetin aja. Oke, nah di sini kita bisa langsung login menggunakan username yang sudah dibuat tadi dan masukkan password yang sudah dibuat tadi. Oke. Nah, oke. Nah, sekarang kita sudah membuat si Ubuntu servernya. Sekarang kita akan setting web servernya. Nah, di sini kita akan menginstalasi Apache Web Server. Pertama, sebelum kita
menginstal Apache, kita akan mengupdate sistemnya dulu agar apa ya, pertahanannya lebih bagus lah yang sudah terupdate. Nah, dengan menggunakan perintah sudo spasi apt spasi update spasi ampersand ampersand spasi sudo spasi apt spasi upgrade spasi minye. Nah, ntar klik enter dan mereka akan menginstal apa ada update di sistemnya. Dan ini bisa mengambil waktu yang lebih lama juga. Dan si Ubuntu ini kita untuk melakukan perintahnya harus kayak apa ya, spesifikasi lah. Harus sesuai apa ini. Kalau enggak, ntar si sistemnya ini tidak akan apa ya mengenali apa yang perintah kita berikan. Kalau sudah update sistem, kita langsung install apache-nya menggunakan sudo apt install apache 2 min eh. Terus kalau sudah menginstal, kita aktifkan firewall. Sebelum mengaktifkan firewall, kita memberi izinkan apache-nya dulu ke dalam firewall menggunakan sudo ufv allow apache full. Jika sudah, lalu kita aktifkan firewall menggunakan sudo ufv enable. Nah, dari situ kita bisa mengecek IP address-nya menggunakan IP addr show atau menggunakan IPA. Sekarang akan saya tunjukkan cara membuat servernya menggunakan mana ya? Nah, sini. Oke. Di sini kita masuk ke cd var/var/www/html. Di sini untuk masuk ke folder direktori utama tempat semua website yang diletakkan. Lalu kita masuk ke sudo su. Ini untuk berpindah ke apa ya? Berpindah ke akun root. Ya. Jadi kita bisa lakukan aduh, apa ya, settingan yang lebih advance lah. Maksudnya kayak masuk ke administrasi lah. Nah, gitu. Terus di sini ada Make atau make directory gunanya untuk membuat folder baru dan kelompok ini adalah nama foldernya. Namanya bisa apa aja kayak apa ya buat website apalah nama domain yang ingin digunakan. Lalu cd kelompok buat masuk ke folder kelompoknya itu. Lalu kita bikin nano index HTML. Nah, di sini adalah tempat di mana untuk membuat si websitenya itu. Dan di sini kita menggunakan HTML. Ya. Dan di sini sebentar. Nah, ini adalah halaman website kita. Lalu ketika sudah kita bisa klik Ctrl X, habis itu Y, habis itu Enter. Nah, itu sudah tersimpan. Lalu jika sudah kita cek IP kita. Nah, di sini untuk IP yang kita ambil yang di sini nih, yang 192.168.0.145 ada di bawah NPOS3, lalu kita cari inet. Nah, itu IP kita. Lalu jika sudah kita langsung ke websitenya. Kita masukkan IP tadi 192.168.0.145. Oke. Nah, ini dia default page-nya. Terus buat masuk ke website yang sudah tidak tadi dibuat. Nah, ini dia website yang sudah tadi dibuat. Oke. Dari sini kita sudah selesai membuat websitenya. Kita lanjut. Oke. Sini. Ini siapa yang ngomong ini? Aku juga, Pak. Oke. Konfigurasi, lanjutan, dan troubleshooting. Lokasi file website disimpan di var edit halaman utama. Nah, ini untuk mengedit halaman utamanya bisa menggunakan sudo nano /var/www/html/index.html. Nah, di sini ada beberapa masalah umum. Dari pertama, websitenya tidak bisa terbuka. Nah, kalau websitenya tidak bisa terbuka, kita harus kayak cek status Apache-nya.
cek status Apache sama firewallnya apakah sudah nyala atau belum. Dan ini untuk mengecek statusnya ada sudo systemctl status Apache 2 untuk mengecek status Apache, atau sudo ufv status untuk mengecek firewallnya. Dan IPA ini untuk cek IP. Habis itu ada permission denied. Kalau misalnya dapat permission denied ketika ingin mengedit file, tambahkan sudo di awalnya. Sudo itu apa ya? Kalau nggak salah, ya pokoknya itulah buat masuk ke administrasi root. Ya itu. Terus VM-nya kalau misalnya lambat, kita bisa tutup aja VM-nya, lalu tambahin RAM-nya, aktifkan lagi gitu. Ya, terus next. Palen. Itu palen terakhir. Oh, paling. Oke, oke. Oke, nah, setelah semua dijelaskan oleh Fatur, jadi semuanya sistem sudah berhasil. Itu adalah langkah awal yang luar biasa dalam perjalanan. Seperti dunia server yang jaringan komputer, setiap ahli teknologi pun pernah berada di posisi pemula seperti kita sekarang. Jadi, kita semua sudah menjelaskan tentang VirtualBox, Ubuntu Server, Apache, dan selanjutnya. Dan tadi semua sudah dijelaskan oleh teman kita Fatur. Dan juga ada beberapa video tutorial cara mendownload VirtualBox dengan Ubuntu. Jadi dari semua mata kuliah ini, aplikasi ini sangat membantu kita, apalagi bagi kita yang pemula dengan dunia jaringan, untuk menjalankan sistem operasi lain tanpa mengganggu sistem utama di komputer kita. Ya, jadi ada selanjutnya. Udah, ini aja. Nah, oke, jadi semua sudah selesai. Uh, Terima kasih untuk teman-teman semua atas penjelasannya dari masing-masing tentang VirtualBox dan juga Ubuntu ini dengan Linux ya. Semoga kita semua dapat mengerti lah tentang dunia komputer dan juga jaringan. Oke, terus Selamat bisa di ini nggak? apa dulu Dikat kayak dulu kan? nah, Dikat bye-bye aja gitu. nanti ini dikat ya? Iya, nanti Nanti gampang. dikat ya. Oke teman-teman ya, gampang ya bisa di. Oke teman-teman semua terima kasih ya atas waktunya untuk Zoom kita hari ini. Semoga kita semua menambah ilmu dari tentang tentang